Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, video pembelajaran kita pada hari ini masih berkaitan dengan refleksi atau pencerminan. Di mana pada video sebelumnya kita telah membahas tentang refleksi terhadap titik O 0,0, refleksi terhadap sumbu X, refleksi terhadap sumbu Y, refleksi terhadap garis Y sama dengan X, refleksi terhadap garis Y sama dengan min X, refleksi terhadap garis X sama dengan H, dan refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Maka pada pertemuan kali ini, yang pertama kita akan membahas tentang refleksi terhadap garis Y sama dengan MX ditambah C. Jika ditulis dengan matriks, misalnya di sini titik A, X, Y, dicerminkan terhadap Y sama dengan MX ditambah C, menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Maka bisa kita tulis dengan di sini. Di sini kita bedakan menjadi dua. Sebenarnya sama aja ya. Pada matriks yang pertama ini dan yang kedua ini. Yang membedakannya, yang di sini kita bisa menggunakan untuk mencari bayangan suatu garis. Jika yang diketahui garis dan kita disuruh mencari bayangan garis, maka kita bisa menggunakan matriks ini. X aksen, Y aksen dikurang C sama dengan 1/1 ditambah M kuadrat dikali dengan matriks 1 dikurang M kuadrat, 2M, 2M, M kuadrat kurang 1 dikali dengan X, Y kurang C. Jika kita mencari bayangan titik atau yang diketahui titik, maka kita bisa langsung menggunakan rumus ini. Y aksen, X aksen, Y aksen sama dengan 1/1 ditambah M kuadrat dikali dengan matriks 1 dikurang M kuadrat, 2M, 2M, M kuadrat dikurang 1 dikali X, Y kurang C ditambah 0C. Maka untuk lebih memahami, kita langsung saja ke contoh soal. Yang pertama ini kita contoh soal untuk titik. Di sini titik A 2,1 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2X ditambah 1. Maka tentukanlah bayangan titik tersebut. Pertama kita cari dulu diketahui. Diketahui titik A tadi yaitu 2,1 di mana X-nya yaitu 2 dan Y-nya sama dengan 1. Dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2X ditambah 1. Tadi kan bentuknya Y sama dengan MX ditambah C. Maka M-nya di sini, dari sini kita ketahui M-nya ada 2, C-nya yaitu 1. Maka yang ditanya adalah bayangan titik A. Langsung saja kita ke rumus yang kedua tadi. X aksen, Y aksen sama dengan 1/1 ditambah M kuadrat dikali 1 dikurang M kuadrat, 2M, 2M, M kuadrat kurang 1 dikali X, Y kurang C ditambah 0C. Maka kita ganti M-nya dan X, Y, dan C-nya.
Di sini M-nya 2, kita ganti. X-nya tadi 2, Y-nya 1, dan nilai C-nya 1. Maka di sini kita dapatkan 1/1. 2 pangkat 2, 4. 1 dikurang 2 pangkat 2, 4. 1 dikurang 4. Di sini 2M, 2 kali 2, 4. Di sini 2 kali M, 4 juga. Di sini 2 pangkat 2 kurang 1, 4 kurang 1, 3. Di sini 3 ya, ini salah nih berarti. Dikali 2, 0 ditambah 0, 1. Maka di sini kita dapatkan 1/5 min 3, 4, 4, dan 3. Dikalikan 2, 0 ditambah 0, 1. Maka di sini bisa kita kalikan dulu. Ini. Min 3 dikali 2 ditambah 4 dikali 0. Untuk yang di bawahnya, 4 dikali 2 ditambah 3 dikali 0. Maka kita dapatkan 1/5 min 6 ditambah 0, 8 ditambah 0 ditambah 0, 1. Maka di sini kita dapatkan min 6, 8 ditambah 0, 1. Maka di sini kita kalikan dulu min 1, 1/5. Kita kalikan dengan matriks min 6, 8. Maka didapatkan min 6/5 dan 8/5. Kita tambah 0, 1, maka min 6/5 ditambah 0, 8/5 ditambah 1. 1 ini kan karena di sini 5, maka 1 ini bisa kita ganti dengan 5/5. 8 ditambah 5, 13. Penyebutnya sama, yaitu 5. Jadi, bayangan dari titik A-nya tadi yaitu 2,1. Jika dicerminkan terhadap Y sama dengan MX tambah C, maka hasilnya itu bayangannya A aksen min 6/5 13/5. Selanjutnya, untuk contoh soal garis. Di sini tentukanlah bayangan garis 3x dikurang 6y dikurang 8 sama dengan 0. Oleh refleksi terhadap garis y sama dengan 3x ditambah 5. Jadi di sini kita tulis terlebih dahulu yang kita ketahui yaitu garis 3y dikurang 6x dikurang 8 sama dengan 0. Lalu pencerminannya atau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 3x ditambah 5, di mana dari garis Y sama dengan 3x tambah 5 ini yang dapat kita ketahui yaitu M-nya yaitu 3 dan C-nya yaitu 5. Maka di sini yang ditanya yaitu bayangan garis. Seperti yang sudah Ibu bilang pada awal tadi, kalau yang ditanya garis, kita bisa memakai rumus yang
pertama tadi, yaitu X aksen, Y aksen dikurang C sama dengan 1/1 ditambah M kuadrat dikali 1 dikurang M kuadrat, 2M, M kuadrat dikurang 1 dikalikan dengan X, Y dikurang C. Maka di sini X kuadrat, X aksen, Y aksen dikurang C. C tadi yaitu 5 sama dengan 1/1 ditambah M tadi 3 kuadrat. Maka di sini kita ubah M-nya dengan 3, X, Y kurang C. C tadi sudah kita ketahui 5. Maka di sini kita dapatkan yaitu X aksen, Y aksen dikurang 5 sama dengan 1/1 ditambah 3 kuadrat. 9, berarti 1/1 ditambah 9, 10. Selanjutnya di sini 1 dikurang 3 pangkat 2, yaitu 9. 1 dikurang 9, min 8. Di sini 2 kali 3, 6. 2 kali 3, 6. Dan 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat dikurang 1. 9 dikurang 1, yaitu 8. X, Y dikurang 5. Maka di sini tinggal kita kalikan ke dalam. 1/10 dikalikan ke matriks min 8, 6, 6, 8. Maka kita dapatkan X aksen, Y aksen dikurang 5 sama dengan min 8/10, 6/10, 6/10, 8/10. Maka dikali X, Y kurang 5. Jadi di dalam matriks ini kan bisa kita buat lebih sederhana. Yaitu di sini kita bisa bagi 2, di sini bagi 2, di sini bagi 2, dan di sini bagi 2. Sampai angkanya menjadi sederhana atau yang paling kecil. Di sini kita dapatkan nilai matriksnya min 4/5, 3/5, 3/5, dan 4/5. Di sini kan bentuknya masih X aksen, Y aksen dikurang 5 sama dengan min 4/5, 3/5, 3/5, 4/5 dikali X, Y kurang 5. Karena kita mencari bayangan garis. Dan yang kita ketahui itu garis awal atau garis semulanya. Yaitu maka kita perlukan nilai X dan Y-nya. Jadi, di sini pada matriks, kalian kan sudah belajar mencari nilai matriks. Di sini kan sama dengan nih, AX, di sini B. Karena kita mau mencari nilai X dan Y, maka ini kan rumusnya. A, X sama dengan B. Maka X sama dengan A inverse dikali B. Jadi ini ya untuk kita mencari nilai X dan Y-nya. Di sini X-nya yaitu X, Y dikurang 5. A inverse. Di sini A-nya inverse, nilai inverse. Kita mencari berarti 1 per AD dikurang BC. Ya kan? Berarti di sini AD-nya berapa? Min 4/5 dikali 4/5 dikurang BC. BC-nya di sini 3/5 dikali 3/5 dikalikan
matriks. Berarti matriksnya ini kan berubah dari awalnya. Kita buat dulu. Di sini AD kurang BC. Dikali matriksnya. Kan biasanya A, B, C, D, ya kan? Berarti di sini karena sudah berubah, jadi di sini D, di sini min B, di sini min C, dan di sini A. Ya. Jadi D-nya berarti di atas, berarti 4/5. Di atas kita letak. B-nya menjadi min B. Di sini B-nya 3/5, berarti jadi min 3/5. Yang C-nya juga begitu, menjadi min C. Jadi di sini min 3/5. Dan yang di sini menjadi nilai A. A-nya di sini yaitu min 4/5. Baru kita kalikan dengan B. B di sini yaitu X aksen, Y aksen dikurang 5. Maka di sini X, Y kurang 5 sama dengan 1 per min 4/5 dikali 4/5 yaitu min 16/25. Dikurang 3/5 dikali 3/5 yaitu 9/25. Maka di sini bisa kita selesaikan yaitu min 16 dikurang 9. Berarti min 25/25. Berarti ini sama dengan min 1 ya kan? Ini sama dengan min 1. Ini tetap ya, kita pindahkan saja ke bawah. Jadi untuk min 1 ini kita kalikan ke dalam matriks. Berarti di sini min 4/5, 3/5, min dikali min jadi 3/5, min dikali min jadi 4/5. Dikalikan dengan X aksen, Y aksen kurang 5. Jadi X, Y kurang 5 sama dengan, ini tinggal kita kalikan. Perkalian matriks biasa. Ini kita kalikan dengan ini kita kalikan dengan ini. 3/5 kita kalikan dengan X, dan 4/5 kita kalikan dengan ini. Ini ya, kita hitung satu-satu. Min 4/5 dikali X aksen. Jadi min 4/5 X aksen. 3/5 dikali Y aksen. Jadi plus 3/5 Y aksen. 3/5 dikali dengan 5. Berarti min 15/5. Min 15/5 itu sama dengan min 3. Selanjutnya yang di bawah. Min 3/5 dikali X aksen. Ditambah 4/5 dikali Y aksen. Dikurang 4/5 dikali 5. Berarti di sini 20/5. 20/5 itu sama dengan 4. Jadi ya, ini ya untuk X dan Y kurang 5. Untuk mencari X dan Y-nya saja. Berarti di sini karena tadi di sini ada Y kurang 5, maka kita pindahkan ke ruas kanan menjadi plus 5. Jadi kita tinggal tambahkan saja di sini. Min 4 ditambah 5 yaitu 1. Maka karena di sini sudah kita dapatkan nilai X dan Y-nya, maka tinggal kita distribusikan ke dalam persamaan awal tadi, yaitu 3Y dikurang 6X dikurang 8 sama dengan 0. Kita masukkan nilai Y-nya di sini dan nilai X-nya. Lalu kita kalikan ke dalam. 3 dikali 3/5 X aksen, 3 dikali 4/5 Y aksen, 3 dikali 1.
Begitu juga dengan yang ini, min 6 dikali min 4/5 X aksen, min 6 dikali 3/5 Y aksen, min 6 dikali min 3, dikurang 8 sama dengan 0. Maka di sini kita dapatkan hasilnya itu 33/5 X aksen dikurang 6/5 Y aksen ditambah 13. Karena di sini masih per atau penyebutnya 5, untuk kita menghilangkannya, kita bisa kalikan dengan 5. Maka di sini 5 dikalikan 33/5 hasilnya 33 X aksen. 5 dikalikan min 6/5 Y aksen, jadinya min 6 Y aksen. 5 dikalikan 13, yaitu 65. Plus 65 sama dengan 0. Maka, bayangan dari garis 3Y dikurang 6X kurang 8 sama dengan 0 jika dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan 3X dikurang 5 tadi ya, ditambah 5, maka hasilnya adalah 33X aksen dikurang 6Y aksen ditambah 65 sama dengan 0.